Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Masih semangat? Ibu. Waalaikumsalam. Masih semangat. Demi pembelajaran yang memerdekakan. Oke, mantap sekali Bapak Ibu. Nah, saat ini kita akan masuk dalam materi tentang literasi digital. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan memulai dengan doa. Saya persilakan bagi Bapak Husni untuk memimpin kita di dalam doa. Disilakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita memulai pembelajaran malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi saya pimpin, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Husni yang telah memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa, biar lebih fresh, biar lebih semangat, ya kita awali dengan ice breaking. Ya, hari ini kita akan dipimpin oleh Ibu Arniati. Saya yakin ice breakingnya ini lebih menarik ya, Ibu ya. Oke, disilakan Ibu. Terima kasih Bu Darti. Oke, Bapak Ibu, teman-teman dalam room ini kita akan ice breaking dulu supaya kita fresh untuk mengikuti materi dari Ibu. Caranya kalau saya angkat tangan, Bapak Ibu goyang-goyangkan kepala ya. Tapi ya. Kalau saya pegang kepala, Bapak Ibu goyang-goyang tangan. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu, saya bisa. pegang tangan, goyang. Saya pegang ini kepala, Bapak Ibu goyang-goyang tangan ya. Ayo, oke, baik. Oke, mulai. Tangan. Kepala. Tangan. Kepala. Tangan, kepala, tangan, kepala. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sepertinya kepala ini sudah rileks kembali ya. Oke, baik, terima kasih Bu Arniati atas ice breakingnya, luar biasa ya. Membuat kepegalan pada tubuh kita ini lebih rileks lagi untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran hari ini mengenai tentang literasi digital. Nah, sekarang saya akan membagikan materi tentang literasi digital. Seperti apa? Bapak Ibu silakan memperhatikan di layar Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu terlihat ya? Ya, Oke. Terlihat. Baik. Literasi digital, ya oke, terima kasih. Literasi digital, ya seperti yang kita alami pada saat ini, bahwa kita berada dalam abad 21 di mana kita sebagai seorang pendidik diwajibkan untuk tahu atau lebih mengenal dan lebih mengenal lagi mengenai tentang dunia digital. Nah, terkait dalam dunia pendidikan, tidak lepas dari yang namanya literasi. Literasi itu ya berbagai macam cara kita lakukan. Contohnya salah satunya adalah membaca atau memperoleh informasi-informasi mengenai dunia pendidikan yang terangkum dalam dunia digital. Seperti itu. Baik, teknologi dalam literasi digital itu ya pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, seperti gambar yang telah saya tampilkan saat ini. Terdiri dari contohnya laptop. Ya, kita sebagai seorang pengajar pasti punyalah setidaknya laptop untuk media pendukung kita dalam melaksanakan kegiatan kita di dalam kelas. Terlebih di masa pandemi ini kita sangat butuh ini namanya laptop. Ya, karena pembelajaran kita lakukan dari rumah ya, secara online. Jadi otomatis teknologi ini otomatis kita harus gunakan ya. Kemudian yang kedua, contohnya itu handphone atau smartphone yang secara notabene kita secara pribadi ya pasti kita semua sudah punya.
Tetapi kita menggunakan smartphone ini bukan hanya sebagai komunikasi, tetapi kita gunakan sebagai media memperoleh informasi, kemudian saling sharing antara satu dengan yang lainnya, kemudian memperoleh referensi pembelajaran untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita pada siswa. Nah, kemudian literasi digital ini menjadi sangat penting bagi kita karena bisa membuat seseorang mampu untuk, yang pertama, kita mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan berinovatif. Kemudian kedua, memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan lebih lancar. Ya, contohnya saat ini kan kita sedang mengadakan Google Meet itu, pasti otomatis komunikasi kita lancar karena memang adanya fasilitas ini atau teknologi ini. Kemudian berkolaborasi dengan lebih banyak orang, memperoleh informasi dari berbagai sumber. Nah itu. Kemudian, adapun manfaat literasi digital bagi khususnya bagi kita ya seorang pendidik adalah diantaranya pertama itu menghemat waktu, ya. Jadi menghemat waktu untuk mencari referensi di internet yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah itu, jadi contohnya tadi laptop. Misalkan saat ini kita lagi Google Meet, saling sharing, saling berbagi pendapat. Ada yang di sekolah, ada yang sudah di rumah, seperti itu. Jadi memang pemanfaatan teknologi ini memang sangat luas ya manfaatnya bagi kita semua. Kemudian yang kedua itu lebih hemat biaya. Nah, jadi banyak web dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Nah, seperti sekarang ini kan banyak yang gratis yang kita pada saat kita mengunduh aplikasi tersebut, khususnya dalam mendukung proses pembelajaran kita, contohnya ruang guru, kemudian guru belajar, bahkan sekarang ada dukungan dari pemerintah mengenai aplikasi rumah belajar. Nah itu kita sudah difasilitasi dengan itu, jadi kita lebih menghemat biaya, jadi tidak perlu lagi ke warnet-warnet, kemudian tidak perlu lagi mencari tempat-tempat yang berbayar ya, seperti itu. Kemudian ketiga, memperluas jaringan. Jadi pada saat kita menggunakan teknologi ini, kita dapat menambah teman yang baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media-media sosial. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik. Jadi mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Nah, kemudian belajar lebih cepat dan efisien. Artinya mencari referensi dari berbagai sumber, kata tertentu, menggunakan aplikasi Kamus Bahasa Besar Indonesia secara daring, nah seperti itu. Jadi penggunaan laptop ini bukan bermanfaatnya itu bukan cuma untuk kita pengajar, tetapi untuk siswa kita juga ya dalam mencari referensi pembelajaran mereka. Gitu. Jadi mereka lebih cepat belajar dan efisien. Kemudian memperoleh informasi terkini dengan cepat. Ya, contohnya saat ini kan terkadang kalau kita melihat media sosial ya, kita lebih cepat memperoleh informasinya itu melalui media sosial. Sudah jarang-jarang kita menonton televisi, sudah jarang-jarang kita mendengarkan radio dan sebagainya, tetapi kita lebih cepat mendapatkan informasi itu melalui media sosial, misalkan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu salah satu manfaat dari literasi digital. Kemudian ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan artinya di sini menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Nah, ini jadi tidak perlu lagi proses pembelajaran yang berlembar-lembar seperti biasanya kan kita membagikan soal kepada siswa kita melalui lembaran seperti itu, tetapi melalui literasi digital ini lebih modern lagi. Jadi kita bisa mengirim tugas kepada mereka itu melalui tugas di dalam penggunaan laptop ini. Ya, jadi menggunakan aplikasi di dalam laptop, ya, seperti itu. Kemudian memperkaya keterampilan.
Jadi menambah wawasan kita, menambah skill kita dalam penggunaan barang-barang elektronik. Jadi contohnya membuat percobaan sains dengan melibatkan tutorial yang ada di internet. Nah, contohnya seperti mata pelajaran kita seni budaya yang terkadang kita misalkan contohnya saya kan orang Toraja, jadi otomatis mengenai etnis atau kebudayaan Makassar atau Bugis itu saya kurang pahami. Jadi bagaimana cara saya untuk memahami hal tersebut? Ya salah satunya dengan literasi digital. Jadi membuka misalkan YouTube, mencari referensi dari YouTube itu, mencari seperti apa adat istiadat orang Bugis, seperti apa alat musik mereka, cara memainkannya seperti apa, tariannya seperti apa. Jadi itu salah satu manfaat dari literasi digital. Nah, terlebih khususnya kita sebagai seorang pengajar, memang manfaat literasi digital itu sangat penting bagi kita. Ya. Oke, kemudian apa tantangannya? Pasti otomatis dalam sebuah hal yang baru atau perkembangan teknologi yang baru itu pasti ada tantangannya. Salah satunya itu keterbatasan jaringan untuk mengakses atau mengoperasikan teknologi yang digunakan. Nah, ini terkadang khususnya Bapak Ibu yang mungkin ada berada di daerah terpencil ya. Ya, kita tahu bahwa jaringan di daerah terpencil itu biasanya jarang, bahkan ada yang sama sekali tidak terjangkau jaringannya. Jadi otomatis susah untuk menerapkan literasi digital ini. Kemudian yang kedua, keterbatasan kita untuk mengetahui penggunaan aplikasi ini. Nah, terkadang penyakit orang zaman sekarang itu, ya khususnya kita, saya akui secara pribadi, terkadang saya juga Bapak Ibu ya, pada saat memperoleh atau mendapatkan aplikasi yang baru, terkadang saya hanya lihat-lihat saja dulu. Tapi pada saat saya melihat teman saya sudah bisa menggunakan aplikasi itu, terkadang saya bertanya, loh kok dia bisa, saya tidak bisa. Jadi memang berawal dari kita sih, tantangannya itu tercipta dari kita sebenarnya. Ya, keterbatasan pengetahuan kita dalam menggunakan aplikasi itu, ya itu salah satu tantangannya ya. Kemudian pemahaman istilah-istilah yang digunakan dalam mengoperasikan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan teknologi atau aplikasi zaman sekarang itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional ya. Ya, dan memang ini salah satu tantangan kita Bapak Ibu. Seharusnya sebagai pengajar di abad 21 itu seharusnya kita mampu untuk bisa juga berbahasa Inggris ya. Jadi memang inilah tantangan kita untuk menghadapi pembelajaran yang lebih memerdekakan lagi ke depan. Oke. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kemampuan literasi kita yang terkait dengan profil Pancasila. Nah, ini terkait dengan pembelajaran yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu belajar mandiri dan kreatif untuk lebih mengetahui dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada siswa kita untuk belajar mandiri, bahwa kamu harus bisa, kenapa orang lain bisa kamu tidak. Nah, itu berarti kita harus lebih memotivasi siswa kita untuk lebih belajar mandiri dan kreatif untuk tahu seperti apa teknologi atau perkembangan teknologi zaman sekarang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, gotong royong. Nah, seperti misalkan meminta bantuan kepada rekan yang lebih menguasai teknologi tersebut. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah ya sangat sering kita alami nih Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita memang merasa bahwa kita tidak mampu untuk melakukan atau menggunakan aplikasi itu, otomatis kita melihat di orang samping kita pasti ada yang lebih bisa. Nah, jadi kita menerapkan profil Pancasila itu, yaitu adalah gotong royong. Jadi kita meminta bantuan bagaimana untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan profil Pancasila, penggunaan literasi digital ini, itu kita bisa berpikir kritis ya terhadap setiap istilah-istilah yang baru yang tercantum dalam aplikasi atau teknologi tersebut. Jadi pada saat orang di sekitar kita tidak bisa membantu
Ya terkadang ada seperti itu Bapak Ibu ya, kita minta tolong tapi mereka biasanya sampaikan, oh saya tidak tahu, padahal mereka tahu. Ya terkadang seperti itu. Nah bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui atau bisa dapat mengoperasikan aplikasi tersebut, ya otomatis kembali ke diri kita sendiri, kita bisa berpikir kritis. Seperti apa jalan keluarnya? Karena saya yakin setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu sejauh ini bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Bagaimana? Bisa. Iya. Okay. Bisa Ibu, Ya. sangat jelas pemaparannya Ya. dari atas. Oke, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Ya, terkait dengan pemahaman Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan mengenai tentang literasi digital. Nah, ini terkait dengan pengalaman sebenarnya ya, karena tidak jauh-jauh dari pengalaman Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami saat ini. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa menjawab? Teknologi apa saja yang sudah Bapak Ibu kuasai untuk mendukung peran Bapak Ibu dalam bidang pendidikan? Nah, kira-kira Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawabnya? Saya persilakan. Pak Husni mungkin bisa. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan. Jadi Ya. pertanyaannya begini, teknologi apa Ya. saja yang sudah Bapak Ibu kuasai? Jadi persoalan menguasai di sini saya tidak mampu menguasai. Artinya kalau kata-kata menguasai berarti sudah dipahami betul isinya itu teknologi. Betul. Iya. Jadi namun saya bisa menggunakan. Iya. Semampu saya atau sepengetahuan saya. Jadi yang saya sudah kuasai itu adalah HP, laptop dan LCD. Nah, itu teknologi yang bisa saya gunakan untuk dalam proses pembelajaran. Oke. Iya. Baik. Jadi, namun terkadang saya juga mendapat kendala seperti penggunaan fitur-fitur yang lain. Nah, jika saya mendapat kendala, saya lari ke YouTube untuk bisa memahami apa yang digunakan itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Husni. Ya, betul sekali Bapak ya. Memang kan teknologi zaman sekarang itu, memang pada umumnya itu, ya sebagai seorang pendidik ya kurang lebih handphone lah, laptop, ya itu yang bisa mendukung kita dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Baik, terima kasih jawabannya. Kira-kira masih ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan terkait teknologi yang dikuasai untuk mendukung pembelajaran di sekolah? Saya persilakan. Oke, baik, mungkin tidak ada ya. Oke, pertanyaan kedua. Sebelum saya akhiri, ya, bagaimana penggunaan teknologi yang telah diterapkan di sekolah, Bapak Ibu? Silakan, satu orang saja ya, Bapak Ibu. Silakan Bunda Nurasimah, saya persilakan. Terima kasih Ibu. Terkait dengan pertanyaan nomor 2, Ya. penggunaan teknologi yang telah diterapkan di sekolah masing-masing, Ya. saya bisa mengangkat satu contoh bahwasanya pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya selama masa pandemi sudah 2 semester Bapak Ibu, banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dunia pendidikan. Itu antara lain dibuat studio mini di dalam satu lab. Jadi untuk meminimalisir kehadiran siswa di sekolah. Jadi ceritanya Bapak Ibu guru yang dibuatkan jadwal untuk datang ke sekolah. Jadi memberikan materi secara terjadwal. Dan ini bagusnya juga ada keuntungannya juga. Jadi satu orang guru memberikan materi untuk paralel. Semua kelas paralel itu sudah bisa
menerima materi. Jadi kita memberikan materinya, nanti siswa menonton, mengamati melalui YouTube, dan siswa lagi diberi keringanan kalau tidak ada kendala di dalam penerimaan mereka, bisa menjawab tugas-tugas atau materi yang kita kirim itu melalui WA. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang dilakukan sehingga proses belajar mengajar tidak terkendala. Itu contoh dari sekolah kami. Terima kasih. Oke, baik Ibu, sangat menarik ya informasi mengenai penggunaan teknologi yang diterapkan oleh Ibu Nurasima di sekolahnya ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya, sangat menarik. Ya, Ibu, saya pikir untuk materi ini, untuk keseluruhan Bapak Ibu sudah mengerti tentang bagaimana penerapan literasi digital, khususnya bagi pendidikan kita ke depannya. Nah, saya menarik satu kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam melaksanakan media digital, memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Terkhusus dalam penerapan pembelajaran yang memerdekakan, kita sebagai pendidik terus memotivasi diri kita untuk terus maju, melangkah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada malam hari ini. Biarlah materi yang setelah sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Baik. Untuk tugas berikutnya saya akan kirimkan ke grup WA kita. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan setiap tugas yang diberikan. Terima kasih. Baik, saat ini kita akan menutup pembelajaran kita dan saya minta dengan hormat Ibu Bunda Andi Rusni bisa memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri pada hari ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tugas-tugasnya dikerjakan Bapak Ibu ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Terima